Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Hari ini dapur Mama Anin akan bikin cemilan enak dari buah sirsak matang yang saya kombinasi dengan kelapa parut ya teman-teman. Dan untuk bagaimana cara buatnya, teman-teman bisa simak videonya ya. Terima kasih. Langsung saja untuk ke bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan 4 sendok makan daging buah sirsak yang sudah saya buangi bijinya. Kemudian ada 4 sendok makan kelapa parut. Kita menggunakan kelapa yang masih muda ya teman-teman. Dan juga ada 8 sendok makan tepung terigu. Sekarang kita siapkan wadah, masukkan 8 sendok makan tepung terigu. Nakarnya full ya teman-teman. Ini cemilan enak, manis, seger, dan juga bikinnya itu gampang banget, anti gagal pula ya teman-teman. Apalagi ditambah isian kelapa parut ya, makin enak ini kuenya. Sekarang saya tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan pula sejumput garam dan 1/4 sendok teh soda kue atau baking soda. Sekarang bisa kita masukkan daging buah sirsaknya. Ini daging buah sirsaknya kita gunakan yang sudah benar-benar matang. Ini saya sengaja nggak di blender ya buah sirsaknya. Kalau teman-teman mau di blender juga nggak apa-apa ya. Tambahkan pula kelapa parut dan juga 3 sendok makan margarin yang sudah saya cairkan biar jadi gurih ya kuenya. Sekarang bisa kita aduk sampai tercampur rata. Jika teman-teman sirsaknya mau di blender nggak apa-apa ya, tinggal ditambahin dengan 150 ml air terus di blender. Ini karena saya nggak di blender, saya sengaja biar nanti ada pas waktu gigit nemu ini ya daging sirsak yang masih utuh itu jadi seger banget ya. Jadi kalau saya itu nggak di blender, jadi saya tambahkan lagi air. Ini saya tambahkan 150 ml air. Nuangnya secara bertahap ya, sambil terus diaduk sampai kekentalan yang kita inginkan. Jadi ini adonannya nggak encer ya teman-teman, jadi lebih ke kental. Kalau teman-teman mau sirsaknya di blender, tinggal ditambahkan dengan 150 ml air. Karena saya nggak di blender, jadi airnya nuanginya belakangan. Ini sampai seperti ini ya, tingkat kekentalannya masih cukup kental ya teman-teman. Selanjutnya ini mau saya bagi dua adonannya. Kita bagi dua dulu ya. Cemilan yang satu ini sangat enak, gampang bikinnya, anti gagal, cocok banget buat temen ngeteh ya. Teh anget, teh tawar, aduh mantep banget ya. Sekarang mau saya kasih warna pada satu bagiannya. Saya kasih warna hijau. Jika teman-teman mau dikasih warna yang lainnya juga nggak apa-apa ya, sesuai selera. Dan untuk yang satu bagiannya lagi saya biarkan original ya, atau putih. Kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya saya juga sudah siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan margarin. Ini lanjut kita tuang adonan yang putihnya dulu. Jangan lupa untuk kita ratakan.
Selanjutnya mau saya tuang adonan yang hijau. Jadi ini nuangnya nggak perlu dikukus dulu ya teman-teman, karena ini teksturnya padat, jadi nggak turun ke bawah ya yang warna hijau, jadi tetap di atas. Jadi langsung saja ini ngukusnya untuk 2 lapis, jadi nggak ribet. Kita ratakan kembali sampai bagian yang warna putih itu terlapisi dengan yang warna hijau. Selanjutnya di sini saya sudah panaskan kukusan, lanjut mau saya kukus 20 menit atau sampai matang. Dan setelah 20 menit ini udah matang ya teman-teman, bisa kita angkat. Tunggu sampai hangat-hangat kuku ya, baru kita keluarin dari loyang atau dari cetakan. Ini mau saya balik. Ini mau saya balik yang hijau yang di atas ya teman-teman. Dan ini sudah jadi ya cemilannya. Lanjut mau saya potong. Kita potongnya nunggu dingin sebetulnya ya teman-teman. Ini masih hangat jadi dipotong itu apa ya, kenyul-kenyul. Bahasa Indonesianya apa itu? Jadi nggak langsung keras gitu loh ya. Jadi masih lengket ini. Dan ini dia hasilnya cemilan kita dari buah sirsak yang sangat gampang bikinnya dan juga enak ya teman-teman. Warnanya juga cantik, ada hijau dan juga putih. Dan ini mau lanjut saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini rasanya enak, lembut, manis, seger, gurih dari kelapa parutnya juga berasa banget ya. Dan sekian dulu video dari dapur Mama Anin hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba ya.